Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Menghadapi Dampak COVID-19 pada Sektor Perdagangan. Sebelumnya, presentasi ini akan dipaparkan oleh setiap anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Setia Anastasia, Aulia Handayani, Ayu Lestari, Indah Safitri, dan saya sendiri Fatia Diawalhaq. Apa saja yang akan dibahas di presentasi kami kali ini? Yang pertama, kami akan membahas pendahuluan dari makalah kami yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Lalu yang kedua, kami akan membahas tinjauan teori, di mana akan dibahas definisi masing-masing dari ekspor, impor, dan giro wajib minimum. Lalu yang ketiga akan membahas pembahasan, yang terakhir penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagi Indonesia, wabah COVID-19 ini mempengaruhi sektor perdagangan, yaitu utamanya penurunan 27% impor non-migas dari Tiongkok dan penurunan juga 16% pangsa pasar ekspor dari Tiongkok. Selain itu, menurunnya kinerja ekspor akan mempengaruhi juga penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi. Nah, sektor utama yang terdampak bagi Indonesia akibat wabah COVID ini adalah sektor akomodasi, sektor transportasi, retail, dan manufaktur. Serta selain mendampak terhadap sektor-sektor tersebut, COVID-19 juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap defisit transaksi berjalan atau CAD Indonesia. Sedangkan tujuan dari makalah kami sendiri yaitu yang pertama, untuk mengetahui kondisi sektor perdagangan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui kebijakan moneter yang ada pada sektor perdagangan di masa COVID-19. Yang terakhir, untuk mengetahui dampak dan respon yang ada dengan adanya kebijakan moneter dari BI. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui keadaan sektor perdagangan Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI, khususnya pada sektor perdagangan di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dilangsungkan dan bagaimana dampaknya. Tinjauan teori, ekspor. Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditas yang kita miliki kepada bangsa asing dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komoditi dengan bahasa asing, menurut Amir 2004. Ekspor terbagi atas dua bagian, yang pertama ekspor langsung, dan yang kedua ekspor tidak langsung. Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan. Selanjutnya, pembahasan. Yang akan pertama dibahas adalah kondisi sektor perdagangan Indonesia di masa pandemi corona. Indonesia termasuk negara yang terkena dampak virus corona. Pembatasan keluar masuknya barang dari dan atau ke Cina, serta banyaknya usaha atau pabrik yang tutup akibat corona membuat perekonomian Cina menjadi terganggu. Pelemahan ekonomi Cina menyebabkan pelemahan ekonomi Indonesia. Pelemahan ekonomi Indonesia
terjadi karena Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar. Akibatnya, impor non-migas turun sebesar 313,5 juta dolar dan ekspor non-migas mengalami penurunan mencapai 211,9 juta dolar yang disebabkan oleh menurunnya nilai impor non-migas Cina dari 4,07 miliar dolar menjadi 3,94 miliar dolar atau turun sebesar 3,08%. Selanjutnya, wabah virus corona juga berdampak pada perdagangan pertanian Indonesia. Selama ini, ekspor minyak kelapa sawit merupakan salah satu kontributor ekspor terbesar ke Cina. Nah, ekspor minyak kelapa ini mengalami penurunan hanya sebesar 84.000 ton pada Februari 2020, sedangkan pada bulan sebelumnya sebesar 487.000 ton. Dari sisi impor pangan, Indonesia juga memiliki ketergantungan bawang putih dari Cina. Pada bulan Februari 2020, Indonesia hanya dapat mengimpor 23.000 ton bawang putih dari Cina, sedangkan tahun sebelumnya Indonesia mampu mengimpor 583.000 ton. Dan yang terakhir, impor komoditas buah-buahan turun signifikan sebesar 78,88% dari 160,4 juta dolar menjadi 33,9 juta dolar. Yang kedua, kebijakan moneter pada sektor perdagangan di masa pandemi corona. Berbagai kebijakan dan stimulus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka menangkal kondisi ekonomi global yang diakibatkan oleh virus corona. Yang pertama, BI meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan. Triple intervention dilakukan agar nilai tukar rupiah bergerak stabil sesuai fundamental dan mengikuti pasar. Yang kedua, BI menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM valuta asing bank-bank umum konvensional yang sebelumnya 8% dari DPK, sekarang 4% dari DPK. Penurunan GWM falas diperkirakan akan meningkatkan likuiditas falas. Yang ketiga, BI menurunkan GWM rupiah sebesar 50 BPS yang ditujukan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor yang tentu saja dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan pemerintah. Hal ini diharapkan agar dapat membantu perusahaan-perusahaan ekspor-impor, UMKM, dan sektor prioritas lainnya yang terkena dampak dari wabah corona agar dapat terus menjalankan aktivitas produksinya. Yang keempat, BI memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam melakukan lindung nilai termasuk Domestic Non-Delivery Forward atau DNDF. Dan yang terakhir, yang kelima, BI menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian baik global maupun domestik dalam melakukan investasi di Indonesia. Tidak perlu bank global, sebagian investor global telah menggunakan bank kustodian domestik. Nah, relaksasi kebijakan moneter tersebut dilakukan guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga tetap berdaya tahan di tengah risiko tertundanya prospek pemulihan perekonomian dunia. Pembahasan selanjutnya ada stimulus non-fiskal yang ditetapkan pemerintah. Yang pertama, penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan aktivitas ekspor. Yang kedua, penyederhanaan jumlah lartas untuk aktivitas impor khususnya bahan baku. Yang ketiga, percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable traders, yakni perusahaan ekspor-impor dengan kepatuhan yang tinggi.
Dan yang terakhir ada peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor-impor serta pengawasan melalui National Logistic Ecosystem atau NLE. Pembahasan selanjutnya ada dampak dan respon yang ada dengan adanya kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Yang pertama, kondisi IHSG anjlok 34,83 year to date pada Maret 2020. Yang kedua, nilai tukar rupiah menembus Rp16.273 per US dollar pada 20 Maret 2020. Yang ketiga, Bank Indonesia menurunkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 BPS menjadi 4,5%. Dan yang terakhir, Bank Indonesia memperluar kebijakan insentif pelonggaran GWM harian dalam rupiah sebesar 50 BPS yang semula hanya ditujukan kepada bank yang melakukan ekspor-impor, kini ditambah dengan bank yang melakukan pembiayaan UMKM dan sektor lainnya. Kesimpulan, penurunan perekonomian Cina akibat pandemi corona berakibat pada penurunan perekonomian Indonesia khususnya sektor perdagangan. Kebijakan moneter yang dilakukan BI dalam menghadapi situasi tersebut adalah dengan meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan, menurunkan rasio GWM, memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi, dan menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian. Saran, penelitian ini masih dalam taraf kajian analisis deskriptif terkait dampak virus corona pada perekonomian Indonesia. Penelitian lainnya sebaiknya membandingkan dampak virus corona di tengah masyarakat dengan aspek ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.